mungkin teman-teman di sini belum pada kenal nih, biar kenalan dulu. Oke, jadi sebenarnya saya ini bukan dari keluarga yang istilah kata kaya lah ya. Hanya bukan apa ya, normal aja gitu, normal. Masih ngerasain kok kayak naik bis, terus masih naik motor gitu. Dan ketika lulus kuliah di 2016 juga masih UMR kok gajinya gitu. Nah, terus saya mulai investasi saham itu di tahun kurang lebih 2020. Jadi termasuk baru lah. Kalau dibanding yang lain gitu ya, saya baru kurang lebih hampir 5 tahun gitu investasi di saham gitu ya. Nah, tapi saya itu tipenya itu yang investasi, bukan trader ataupun scalpers gitu ya. Nah, dari investasi ini yang membuat saya bisa jadi miliarder gitu. Oke, Mas. Berarti pas mulai investasinya itu pas COVID ya, Mas ya? 2020 ya? Betul, betul. Nah, Angkatan COVID saya, angkatan COVID. angkatan COVID ya, berarti di situ nyerok-nyerok saham banyak yang murah ya, Mas? Betul, betul. Gitu ya. Oke, Mas. Kalau kampus saham sendiri ini gimana nih, Mas, terbentuknya, Mas? Halo, sorry. Oke, Mas. Kalau kampus saham ini gimana nih, Mas? Story-nya nih bisa terbentuk. Mas saya kan juga sebagai founder kan di sini, seperti itu. Iya. Tapi mungkin sebelumnya itu saya juga mau cerita sedikit bahwa saya kan kerja itu ya, kerja dulu baru bisa jadi miliarder itu karena kerja juga gitu, nggak serta-merta langsung jadi miliarder gitu. Saya juga ada sempat kerja di Coca-Cola gitu, saya sempat kerja juga di Wings, malah saya kerja jauh di luar negeri, Mas. Makanya saya sebenarnya agak relate tuh dengan yang hashtag kabur aja dulu ya. Oke, yang lagi viral, Mas ya? Iya, kabur aja dulu, karena saya juga sempat merasakan saya itu harus biar mendapatkan gaji atau pendapatan yang lumayan, saya harus kerja di luar negeri gitu. Nah, tapi dari kerja di luar negeri itu 90% lah, 90-95% saya langsung investasi, 90-95% langsung investasi gitu. Jadi buat saya living cost saya itu sangat kecil. Nah, itu yang membuat saya gainnya ngelipet sampai akhir tahun saya jadi udah lumayan lah, udah kebetulan sekarang saya udah full time investor gitu. Oke, Mas. Tadi ya, Mas, tentunya sebelum menjadi miliarder seperti sekarang ya, dari saham itu tentunya ada kerja keras ya, Mas, karena Betul. kalau kita kan di saham itu harus modal duit ya, gitu. Jadi memang salah satu caranya harus dari kerja nih. Nah, Betul. tadi Mas saya juga nih hebat nih, bisa kerja di luar negeri ya. Itu kurang lebih berapa lama tuh, Mas, kalau boleh tahu, Mas, di luar negerinya, berkarirnya? Saya kerja di luar negeri itu 2,5 tahun. Tapi mungkin nggak semua orang berani ambil keputusan, karena saya kerja di Afrika. Oh iya, Mas, biasanya di Australia, Iya. Jepang ya, Korea. Betul, biasa orang mimpinya jauh-jauh gitu. Oh, GMT +1 ternyata di Portugal gitu, ada di mana, Eropa. Saya kerja jauh di Nigeria. Nah, saya baru balik tahun ini gitu. Oke, baru balik tahun ini ya, Mas, setelah 2,5 tahun di Afrika tadi, Mas ya? Ya, Oh, betul. berarti di mana tuh, Mas, Afrikanya? Di Afrika Selatan atau Di Nigeria. Kamerunnya? Di Nigeria Oh, saya. Nigeria. Berarti kalau Nigeria itu kurang lebih pertambang, Mas ya? Pertambangan gitu? Enggak. Saya kerjanya di Wings. Wings Oh, di Indonesia. Wings. Tapi dia Oh, buka Wings. pabrik. Dia buka pabrik di sana, pabrik mie sedap. Pabrik mie sedap sama pabrik Soklin. Oke, I see. Nah, jadi kita kerja di sana gitu. Nah, memang kabur aja dulu ini saya cukup relate ya. Jadi saya memang merasakan gaji yang stagnan terus kalau di Indonesia. Jadi saya berpikir ambil keputusan. Tapi keputusan ini nggak banyak orang yang berani sebenarnya. Karena kalau googling aja gitu Nigeria itu pasti udah isinya kriminal segala macam. Nah, itu yang memang harus ambil ada modal, istilah kata nekatnya juga ya. Tapi so far selama kerja itu aman gitu. Oke, jadi kerja di Wings ya, perusahaannya, tapi belum TBK nih rekan-rekan nih kalau Wings ya. Betul. Nah, ini saingannya Indomie nih, Iya, ICBP nih. Kalau di bisnis mie instan ya, rekan-rekan ya. Betul. Nah, tadi Mas saya udah menceritakan ya, lika-likunya kerja di Nigeria yang memang terkenal dengan kriminalitas yang tinggi, akan tetapi karena punya mental yang kuat, lancar-lancar aja Mas ya, puji Tuhan, alhamdulillah Mas ya. Betul. Oke. Syukurnya lancar. Mas saya. Nah, kan tadi udah cerita nih Mas,
dua setengah tahun di Afrika dan baru balik tahun ini. Nah, ini kampus saham sendiri ini terbentuknya kapan nih Mas? Apakah Masnya ngerjain kampus saham ini sambil kerja di Afrika, di Nigeria sana? Seperti itu Mas? Betul, betul. Nah, jadi terbentuk ini kurang lebih saya desain itu kurang lebih Februari. Tapi kita kan komunitas ini bekerja ya seperti itu ya. Kita tuh buka kelas saham gitu. Kita buka kelas saham. Nah, jadi baru murid-murid pertama kita itu di bulan Mei. Nah, sebenarnya kita itu saya kerjasama dengan mungkin investor yang lebih terkenal gitu, namanya Andri Hakim. Kebetulan saya kenal karena saya punya relasi baik. Jadi sebenarnya kampus saham itu semacam marketingnya, salah satu tim marketingnya. Dan kita memang rencananya memang untuk menjadi media edukasi ya untuk saham, media edukasi untuk saham. Oke, mantap sekali Mas ya. Mas Andri Hakim memang lagi terkenal nih ya, karena cuannya berlipat-lipat ya di saham properti ya Mas ya. Nggak cuma properti sih, dia ada beberapa lah, ada tambang juga, ada yang lainnya. Oke, nah tadi Mas saya juga udah menceritakan nih bahwa memang profilnya sendiri bukan seorang trader ya, bukan seorang scalper yang nyari cuan tiap hari 3%, 5%, akan tetapi beli saham dan disimpan lalu nanti dijual kalau misalnya target harganya sudah kena nih, dan itu seorang investor. Berarti bisa dong Mas ya, Mas Andri sendiri, Mas saya sendiri ini dapat cuan 100%, 200% seperti itu ya Mas? Nggak ada yang mustahil ya di bursa saham. Tapi tentunya kalau mau kenaikannya tinggi, drawdown-nya juga siap tinggi gitu, akan siap rugi juga. Jadi harus ada mentalnya juga gitu. Oke, high risk high return ya Mas. Oke, rekan-rekan semuanya tadi ya, Mas saya udah ceritain nih, kampus saham sendiri mulai ada muridnya itu di Mei 2024, berarti ya Mas, tahun lalu ya? Benar, Mei 2024, benar. Nah, dan memang kampus saham sendiri ini fokus terhadap investasi nih, karena memang condong untuk jangka panjang rekan-rekan semuanya. Sebenarnya, dan tadi Mas Andri Hakim sebenarnya kita juga di kelas ajarin semuanya Pak. Kita ada ajarin scalping, kita ada ajarin trading, kita ada ajarin investment. Tapi memang kita balikin lagi ke muridnya. Kita ajarinnya ilmunya. Jadi mereka mau pilihnya scalping silahkan, pilihnya trading silahkan juga gitu. Oke, jadi memang kalau nanti rekan-rekan semua mau belajar seperti itu di kampus saham.id, nanti rekan-rekan nggak cuma ilmu investasi yang didapat, akan tetapi teknikalnya juga, cara belinya, cara jualnya, untuk scalpingnya gimana. Nah, jadi rekan-rekan kalau yang ingin lebih tahu tentang Mas saya dan rekan-rekan nih, bisa nih langsung follow Instagram kampus saham.idn ya, seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya, tanya-tanyanya langsung DM aja Mas ya. Boleh, seperti boleh. itu rekan-rekan. Boleh. Oke rekan-rekan, langsung aja nih kita ke market ya. Hari ini market merah nih Mas. Dan memang cukup lumayan ya. Minusnya itu sekitar IHSG 1,14% dan ditutup di level 6.798. Nah, gimana nih Mas untuk hari ini melihatnya penurunan IHSG? Oke, sebenarnya saya lumayan pantengin market hari ini. Sebenarnya tadi ada pengumuman BI rate itu tidak jadi di-cut ya. Jadi tetap di 5,75 itu di sekitar jam 2 kalau saya nggak salah ya. Nah, itu langsung ngedrop dari tadinya minus sekitar 0,5 langsung ke 1,3 gitu. Jadi ya digebuk ya Mas? Digebuk langsung gitu. Langsung semuanya merah berdarah gitu ya. Nah, jadi salah satu faktor terbesarnya menurut saya itu ya, karena BI rate tidak jadi dipangkas gitu ya. Karena kan forecast itu bakal dipangkas 50 gitu. Itu sih menurut saya hari ini kenapa merahnya cukup lumayan ya. Betul rekan-rekan semuanya. Nah, memang hari ini BI itu tetap menahan suku bunga di 5,75%. Dan tadi ya, memang sebelum pengumuman itu, kalau kita lihat forecast-nya, ada analis-analis yang berpendapat bahwa suku bunga BI pada hari ini akan dipotong nih rekan-rekan, 25 basis point sampai 50 basis point. Nah, selain itu juga masuk juga nih rekan-rekan ya profit taking, karena memang 4 hari berturut-turut kemarin IHSG menguat nih rekan-rekan. Dan tadi ya
yang membuat IHSG jatuh tuh Big Bang Mas ya. Betul, betul. Mandiri Big Bang. 5% kalau nggak salah hari ini ya. Iya, 5%. Lalu BRI 3%. Nah, tadi itu BRI sebelum pengumuman BI Rate tuh saya masih manteng itu. Dia masih stabil di 4.110 tuh. Dalam beberapa saat langsung digebuk ya, 3 fraksi, 4 fraksi. Nah, jadi deh IHSG-nya melemah nih rekan-rekan semua. Tapi sebenarnya kita sudah. Tapi sebenarnya kalau dengan money management yang tepat ya, terus pakai DCA, dollar cost averaging, sebenarnya kalau untuk saham-saham perbankan ini saya yakin pasti bisa mantul gitu. Asal udah turun 10%, di bawah, apalagi kayak tadi kita contoh BBRI gitu ya, di bawah 4.000, menurut saya menarik ya, bagi saya menarik gitu. Jadi itu tinggal pakai dollar cost averaging, Indian dia pasti win gitu. Oke, rekan-rekan. Nah, di penurunan yang terjadi pada perbankan nih, kata Mas saya, justru jadi kesempatan Mas nih untuk rekan-rekan yang memang mau beli ya, mau nyicil, nanti di bawah 4.000 bisa nih rekan-rekan untuk kembali memperhatikan saham perbankan. Nah, Mas, kan tadi udah kita review nih market, udah kenalan juga nih. Langsung aja nih Mas, kita ke topik pembahasan kita malam hari ini nih. Nah, gimana sih Mas cara jadi miliarder dari investasi saham itu? Modalnya misalnya Mas, terus cara milih sahamnya yang bisa buat uang kita cuan berkali-kali lipat, gimana tuh Mas? Oke. Nah, jadi memang kan seperti saya bilang sebelumnya ya, bahwa saya ini bukan berasal dari keluarga yang istilah kata kaya lah ya. Tapi saya cuman dari keluarga yang biasa lah. Buktinya saya kalau ke kuliah masih naik motor segala macam, dan saya pun masih kerja di perusahaan orang lain gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih memang saham itu permainan angka. Jadi kalau misalnya dia angkanya makin besar, contoh 1M gitu ya, 30% kan 300 juta. Kalau dia 10 juta, 30% berarti 3 juta. Jadi menurut saya harus cari capitalnya dulu yang banyak gitu ya. Kayak contohnya kalau saya, di dalam diri saya, itu saya kan kerja di luar negeri. Nah, tapi kerja di luar negeri ini harus diimbangi dengan investasi yang cukup. Maksudnya kayak tadi saya 95% saya investasi, langsung saya tabung, cuma 5% buat diri saya sendiri gitu. Saya nggak hura-hura lah, istilah kata gitu. Nah, jadi awalnya itu memang menurut saya, apalagi kalau misalnya yang bukan dari keluarga kaya gitu ya, mungkin dari keluarga yang biasa aja, jadi dia menurut saya harus kerja dulu, kembangin skill dulu. Nah, saya ada baca satu quote itu yang sangat bagus ya, di bukunya itu Richest Man of Babylon gitu ya. Nah, kesempatan itu adalah dewi yang sombong. Dia nggak datang pada orang yang tidak prepare. Jadi menurut saya tuh kitanya sendiri harus prepare. Prepare-nya dengan apa? Sekarang banyak juga yang pendidikan gratis. Contohnya aja podcast gratis. Itu ilmu. Kedua, menurut saya jangan pelit untuk investasi ke otak kalian. Karena nggak bakal rugi kalau investasi ke otak. Contoh, ikut seminar, ya, ikut kelas. Bahkan seminar pun ada yang gratis gitu kan sekarang. Banyak juga yang gratis. Kayak gini contoh salah satunya gratis gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu baca buku. Baca buku, bayangin buku itu kan ditulis gak bentar ya. Satu orang buat buku itu bisa 3 tahun kali, 2 tahun, 3 tahun. Jadi ilmu mereka tinggal kita serap gitu sebenarnya. Nah, jadi 3 langkah itu udah siapin skillnya semua, saya yakin opportunity datang. Tapi ketika opportunity datang, jangan disia-siakan. Karena biasa opportunity itu datang nggak 2 kali, 3 kali gitu loh. Opportunity itu cuma datang 1 kali. Nah, itu kita harus harus siap nangkepnya gitu. Oke, rekan-rekan, betul sekali nih. Aku juga setuju ya sama Mas saya. Kalau memang kesempatan itu memang datang untuk orang yang udah bersiap-siap nih. Tentunya misalnya kita punya modal, punya ilmu, terus kesempatan kita memilih saham yang bagus. Nah, jadilah kita cuannya multi-bagger seperti itu. Dan juga tadi ya Mas, ada pepatah nih, investasi dari leher ke atas ya. Jangan sayang ya, investasi dari leher ke atas tuh. Betul. Kita ikut seminar, betul. Gitu, rekan-rekan beli buku. Nah, karena memang kalau kita investasi di otak kita, itu akan tidak menyesal rekan-rekan semuanya. Dan tadi ya Mas saya juga sudah sampaikan ya, bahwa memang perjalanan menjadi seorang miliarder dari saham ini
bukan seperti membalikan telapak tangan ya Mas, harus pergi ke Nigeria dulu nih, nyari modal nih rekan-rekan nih. Karena dulu saya juga sebenarnya sempat sambil kerja itu buka usaha kecil-kecil. Saya udah buka kebab kecil-kecil gitu ya, modalnya ya 10 juta doang. Lalu ternyata ownernya itu penipu. Jadi saya beli dagingnya, ownernya tiba-tiba kabur. Sedangkan kita harus beli daging sama dia karena biar rasa dagingnya sama. Terus saya udah buka juga restoran bakso, itu karena tempatnya itu kurang rame jadi tutup. Doinan buka restoran bakso. Terus saya udah buka juga laundry sepatu juga tutup. Jadi sebenarnya apa ya, sebenarnya kita tuh kayak punya jatah gagal gitu, apalagi kita umurnya muda, misalnya masih 20, 22 gitu ya, kita punya jatah gagal. Nah itu lebih baik gagal itu di usia muda gitu. Nah jadi dengan kita gagal itu kita belajar, menurut saya belajar. Saya bahkan ada sempat juga di satu momen gitu ya, beberapa bulan, saya nggak bilang lama, mungkin beberapa bulan itu tidurnya jam 2 bangun jam 6 gitu, karena memang waktu itu lagi pasang spanduk, lagi pasang prepare untuk pembukaan booth segala macam. Nah jadi nggak ada yang instan gitu, karena anak muda zaman sekarang tuh maunya instan. Kok saya mau beli saham ini, tanyanya langsung gampang gitu. Kok saya beli ini besok naik gak ya? Lah kan saya juga bukan dukun ya, saya juga nggak tahu besok naik atau enggak. Tapi yang saya tahu, saham ini ada kemungkinan naik, nggak tahu kapan, tapi ada kemungkinan naik terus gitu. Oke, berarti Mas saya juga sebelum sampai sekarang juga udah jatuh beberapa kali ya Mas, tadi bisnis kebab, lalu bisnis restoran ya, udah beberapa kali mengalami kerugian dan akhirnya jatah gagalnya udah selesai ya Mas. Semoga bisa dibilang semoga jatah gagalnya udah selesai, sekarang tinggal nikmatin nih Mas ya, jatah suksesnya sampai nanti seterusnya gitu ya Mas ya. Amin. Karena memang Amin. Seperti Mas saya bilang, jatah gagal ada nih rekan-rekan, aku juga berpendapat sama nih seperti Mas saya nih. Oke Mas, kan memang full time trader atau full time investor itu menjadi idaman banyak orang lah Mas, bisa dibilang gitu, karena dia tidak terikat waktu seperti itu ya, tidak diatur oleh orang seperti itu. Nah, kalau menurut Mas saya sendiri, berapa nih Mas modal awal nih minimum untuk kita jadi seorang trader atau jadi seorang investor nih kalau pandangannya Mas saya? Menurut saya setiap orang ini beda-beda ya. Menurut saya setiap orang beda-beda. Karena gini, contoh saya belum berkeluarga, pasti beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Oke, kalau saya sendiri mungkin patokannya itu, misalnya contoh pengeluaran saya doang, pengeluaran saya 10 juta per bulan. 10 juta kalau kalian satu tahun 120 juta. Seenggaknya saya harus ada 5 tahun ke depan. Jadi 120 juta kali 5, sekitar 600 juta. Ya, 600-an. Nah, jadi seenggaknya saya 5 tahun ini safe. Jadi walaupun saya nggak dapat pendapatan sama sekali, saya masih bisa hidup. Tapi tentunya balik lagi ke orang masing-masing ya. Ada yang mau, apalagi seperti gini, saya kan juga masih muda, 30 tahun lah. Saya nggak tahu itu dibilang muda atau enggak ya. Tapi seumuran Mas kita. Seumuran ya. Nah, seumuran Mas. Saya apa ya, sekarang waktunya saya take risk gitu, take risk lah. Karena di Nigeria sendiri saya apa ya, dibilang nyaman, cukup nyaman Mas, karena kan jujurannya kita gajinya itu dolar ya. Gaji itu dolar. Berarti dolar AS ya Mas? Iya, dolar AS. Yang 16.000 kan? Betul, kita gajinya dolar. Dan kita itu juga karena kita hitungannya ekspatriat, kita dapat apa ya? Kita dapat mobil, kita dapat fasilitas tempat tinggal. Jadi gajinya itu cuma bayar makan doang gitu. Nah, tapi saya berpikir kalau saya di 30 tahun ini saya nggak ambil risk, saya di zona nyaman saya, ya saya takutnya saya nggak bisa berkembang gitu. Dan saya juga pengen banget gitu. Saya pengen banget sharing seperti ini gitu ya. Saya pengen sharing supaya yang lain itu juga berhasil. Terutama gini deh, terutama mungkin bukan buat semua gitu ya. Mungkin buat teman-teman terdekat saya dulu gitu. Kalau teman-teman terdekat saya bisa sukses bareng kan enak gitu, contohnya bisa ke Jepang jalan-jalan bareng gitu kan, pasti enak kan dibanding ke Jepang sendiri gitu. Ya. Oke, mantap banget nih Mas. Tadi ya, memang
kalau modal ini tergantung sama pribadinya Mas ya. Betul. Tergantung nih rekan-rekan nih. Gimana nih rekan-rekan mengatur antara dana darurat, dana investasi, dana kehidupan sehari-hari nih rekan-rekan. Tadi Mas, saya juga ya 10 juta per bulan. Kalau dikali 12 saya udah 120 juta nih rekan-rekan untuk biaya hidup. Jadi udah ada nih dana daruratnya minimal segitu nih rekan-rekan semuanya. Nah Mas, kan tentu memang kalau modal itu utama uang ya Mas. Dan tentunya ada faktor-faktor lain nih Mas yang selain uang. Apa nih Mas menurut Mas saya sendiri selain uang itu kalau kita mau jadi full time investor atau full time trader yang harus disiapkan nih Mas? Yang paling penting menurut saya mental ya. Mental. Kalau bagi saya mental. Kenapa? Karena duitnya saya di tabungan tuh nggak banyak. Mungkin sekarang ini under 10 juta di tabungan. Berarti saya RDN Mas? Sisanya RDN, sisanya di saham. Oke. Nah, kenapa saya sebut mental? Karena kan tentunya kan apalagi kita fluktuatif ya. Iya. Fluktuatif. Nah, kalau sahamnya lagi merah nih, apalagi kayak hari ini gitu ya. Ini siap gak gitu mentalnya? Memang terlihat seperti enak gitu. Oh iya kita nggak ada terikat waktu gitu ya. Nah, tapi yang bedanya saya rasakan antara kerja dan sekarang full time investor itu adalah mentalnya gitu loh. Beneran siap gak gitu bahwa kalau misalnya turun, kan kita kan gak ada kerjaan nih, berarti kita lihatnya itu adalah chart, berita gitu ya. Nah ini siap kan nih kalau di drawdown turun, ntar baru naik lagi gitu. Oke rekan-rekan. Nah harus bermental kuat nih rekan-rekan. Aku juga setuju ya sama Mas saya. Karena kalau nggak ada itu ya Mas, nggak ada kerjaan full time gitu, full time investor, full time trader tuh mentalnya pasti berpikirnya harus cuan terus ya, seperti itu. Karena untuk di dapur nih, kalau misalnya kita kerja kan kita hari ini nggak cuan gitu, masih nahan itu nggak apa-apa karena masih ada gaji nih rekan-rekan untuk kita makan per bulannya nih rekan-rekan. Jadi memang itu ya harus kita atur tuh rekan-rekan mentalnya seperti Mas saya bilang tuh. Nah Mas, gimana nih Mas perjalanan investasinya yang udah kurang lebih 1 tahun lah Mas ya jadi full time investor ya? Enggak. Setelah keluar dari kalau full time investor tahun ini. Oh baru bener-bener baru. Jadi tahun lalu itu masih di Nigeria, tahun ini baru balik ke Indonesia, resign dan jadi full time investor. Oke. Gitu. Oke, baru kurang lebih 1,5 bulan lah Mas ya jadi full time investor. Betul. Gimana nih Mas? Kok bisa sih memutuskan hal itu Mas keluar dari zona nyaman? Gimana nih Mas pertimbangannya nih Mas? Apakah minta saran dulu dari orang-orang terdekat seperti itu? Nggak, yang satu pasti sudah dikalkulasi ya bahwa dana darurat ini sudah ada lah, dan daruratnya tadi saya bilang ya. Dan kedua memang saya lagi ada persiapan buat merit nih kebetulan tahun ini. Merit. Nah jadi kalau sambil kerja kayaknya agak susah gitu untuk urusin merit gitu ya. Dan yang ketiga ya memang saya buat kampus saham ini tujuannya buat edukasi ya, dan saya memang mau mengembangkan kampus saham ini dengan cara mungkin dengan konten-konten edukasi gitu ya, edukasi literasi keuangan supaya yang lain juga ikut berkembang lah bersama-sama gitu. Jadi bakal fokus di kampus sahamnya nih gitu, pas pulangnya bakal fokus di kampus sahamnya. Oke, berarti Mas saya ini memang udah punya tekad ya Mas untuk memberikan edukasi seputar saham, seputar pasar modal. Lalu resign nih dari Nigeria, kerja di perusahaan Wings di Nigeria, lalu pulang ke Indonesia. Selain itu juga mau merit nih Mas ya. Wah, semoga lancar nih Mas ya persiapannya dari awal, pertengahan hingga akhir nih Mas ya. Banyak Mas, expense-nya banyak. Betul lah. Kalau nikah memang expense-nya banyak Mas. Iya. Karena dari hal-hal kecil nanti tiba-tiba ada aja sih Mas. Saya ngerasainnya kayak gitu. Iya benar. Dulu ya. Oke Mas saya. Nah Mas, kita sambil selingan ya Mas, tanya ke menjawab pertanyaan rekan-rekan nih. Boleh. Dari kolom komentar. Boleh. Tadi ada yang lewat, Mas saya ini ada keturunan Jepangnya ya, karena namanya saya gitu. Iya ini yang setiap kali orang bilang
kok namanya aneh gitu, namanya kayak dibuat-buat gitu. Ya, tapi ini benar nama saya ada KTP-nya gitu, nama saya Seiya Kawakami. Jadi memang saya keturunan Jepang, papa saya di Jepang, kerja di Jepang gitu. Oh, Kerja juga, bukan punya bisnis ya guys ya. Saya bukan orang kaya, papa saya juga masih kerja gitu di Jepang. oke, Jadi ya saya memang ada rekan-rekan. keturunan. Nah, mas saya memang ada keturunan Jepang nih, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya tentang kultur Jepang juga bisa nih. Nanti mas saya langsung aja hubungin kampus saham nih, Boleh, rekan-rekan. boleh. Jadi DM-nya itu nggak cuma saham gitu ya, bisa chat yang lain nggak apa-apa juga. Ya, apalagi sekarang tujuan destinasi kabur dulu aja mas ke Jepang ya, paling tinggi ya selain Aussie nih mas. Karena kalau saya Ya. baca-baca Jepang sendiri kekurangan tenaga kerja nih sampai 2029 dan 30% 40%-nya potensinya diisi oleh orang-orang atau pemuda-pemuda Indonesia nih. Nah, rekan-rekan. Karena Oke. ini juga deflasi, jadi kita tukarnya juga lebih murah. Yen kita, ya kita tukar ke yen lebih murah dibanding 3 tahun lalu, sekarang jauh lebih murah. Karena 3 tahun lalu itu 120 yennya, sekarang tinggal 100. Oke. Oke, rekan-rekan, nanti rekan-rekan nih bisa nih rekan-rekan untuk nanya-nanya Jepang nih. Nah, dari Kak Lins ya. Kak Lins nih tadi nanya tentang IHSG. Mana tadi tuh? Oke, sebentar. Dari Kak Muhammad nih. Kalau ada orang yang rajin menabung investasi reksadana dan rajin menabung investasi saham secara per bulan menggunakan konsep DCA, komentarnya Mas? Nah, Oh mungkin nabung saham gitu ya Mas, pakai DCA. Memang itu yang di itu ya Mas? Dianjurkan ya Mas? iya, Nyicil ya? betul, betul, betul. Jadi yang saya bilang, saya dapat gaji kan kurang lebih 95%-nya saya taruh di satu saham gitu ya. Tapi saya fokus aja ke saham tuh, saya istilahnya saya timpuk terus gitu. Saya DCA terus, bener. Tapi saya nggak main di pasar uang ya, saya mainnya di full 100% di saham. Oke, berarti Mas saya sendiri nggak ada lagi ya misalnya di investasi di reksadana atau deposito ya? Full Pernah, saham. saya pernah di kripto. Saya pernah di kripto pakai leverage margin call. Oh, margin call ya? Nah, adalah Berarti itu, saya pindah saham, saya fokus saham aja gitu. berarti kalau Karena margin call itu, koin-koin meme gitu ya, agak fluktuatifnya, volatilitasnya agak kencang ya. Jadi saya udah saya fokus di saham yang saya ngerti aja gitu. oke. Jadi waktu itu pernah di kripto ya Mas, dan margin call itu kalau margin call berarti kita kan kayak di BEI ya Mas ya? Kayak di saham kita kayak plus 4 gitu ya, dipaksa jual ya? Betul, betul, for sale. Oke. Iya. Rekan-rekan nih, yang rekan-rekan kurang tahu margin call tuh, tadi jadi sama nih kayak kita beli di saham pakai limit sekuritas, lalu kita belum jual dan kita tidak bisa top up uang, nah nanti hari keempat bisa nih dijual paksa oleh sekuritas. Betul. Oke, dari Kalins, Kak, mengapa investor asing tidak berminat investasi di IHSG lagi? Nah Mas, ini juga jadi problem nih, asing terus keluar gitu ya. Kenapa nih Mas, sebagai seorang investor nih Mas, kacamata seorang investor? Mungkin bukan kacamata seorang investor, mungkin kacamata seorang SEIA aja Iya. ya. Saya sendiri ya. Menurut saya satu korupsi kita yang cukup parah ya di negara ini ya. Nah, saya rasa itu tugasnya pemerintah nih sekarang ini, apalagi pemerintah baru ya. Saya lihat kan elektabilitas Pak Prabowo ini pas survei 100 hari itu udah lumayan tinggi, 80%. Mengalahkan Pak Jokowi sebelumnya 60%. Ya kita berharap dengan jiwa nasionalis dari Pak Prabowo gitu ya, korupsi bisa berkurang gitu ya. Jadi investor-investor mau masuk gitu loh. Nah, terus yang kedua terkait regulasi-regulasi ya, regulasi-regulasi pemerintah. Kadang tuh bikin izinnya susah, kembali lagi ke sogok, terus regulasinya berubah. Bayanginnya gini. Misalnya contoh saya punya 20 T gitu, 100 T deh, 100 T. Saya mau invest nih, ayo Indonesia nih saya mau invest deh, saya bantu gitu ya. Kan kalau kita investasi kan memajukan perekonomian di daerah itu, terus SDM-nya juga makin maju karena makin pinter gitu ya. Saya kata, belajar cara rakit mobil gitu ya. Nah, saya punya 100 T, tapi regulasinya berubah-ubah terus ya. Misalnya contoh setiap 5 tahun ganti presiden berubah, setiap tahun ganti presiden berubah. Mungkin dulu boleh baterainya boleh impor gitu 50%, sekarang jadi 20%. Jadi kan peraturan itu yang berubah-berubah terus.
ini membuat investor tuh kayak berpikir ulang gitu untuk investasi di Indonesia. Contohnya kemarin juga yang saya tidak rekomendasi saham ya, disclaimer. Kayak contoh kemarin ada demo juga di PIK 2. Sebenarnya kan itu kan investor itu sudah membantu gitu ya, membangun Indonesia gitu istilah kata. Nah jadi kalau seperti ini dipersulit terus pasti investor mendingan gue invest di tempat lain gitu ya. Contohnya banyak yang udah ke Vietnam gitu ya, karena demografi juga dekat dengan Cina sebenarnya. Jadi logistik costnya itu nggak lebih murah gitu dibanding ke Indonesia. Tapi kalau Indonesia menangnya di mass market ya, dia kan penduduk kita banyak gitu. Jadi ya dua ini memang PR pemerintah yang harus ditangani gitu ya, supaya investor mau masuk gitu. Baik, oke Mas. Nah tuh, kalian sih ya, memang investor asing dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan penjualan yang masif nih di market kita ya, khususnya di perbankan big cap seperti itu, seperti BCA, BRI, Mandiri. Kalau dilihat dari historinya tuh yang neken dan membuat harga turun lumayan dalam tuh karena investor asing yang jualan nih. Tadi Mas saya udah jelasin ya, karena regulasi-regulasi yang memang kurang mendukung investor seperti itu, rekan-rekan. Satu lagi, Mas. Ya. Judi online. Judol ya Mas, judol ya. Iya, semuanya. Gimana tuh Mas? Jadi masyarakat duitnya yang harusnya buat belanja buat judi Mas ya. Jadi daya beli masyarakatnya jadi berkurang seperti itu ya Mas ya. Kurang lebihnya. Tapi itu gara-gara mereka punya jiwa instan gitu. Apapunnya mau instan. Jadi maunya bet 100 dapat 100 gitu kan. Nah, ini yang salah gitu. Nah, jangankan maksudnya di luaran sana. Ada juga teman saya masih udah tahu di judi online tuh kalah, udah pasti kalah. Masih aja main gitu. Makanya saya pengen banget buat edukasi keuangan, edukasi saham itu bukan buat orang lain saya nggak terlalu perlu. Saya harapannya teman saya ini semuanya bisa maju bareng gitu. Oke, mantap banget nih Mas. Salah satunya karena judi online juga nih rekan-rekan nih. Betul. Tadi ya seperti Mas saya 400 bilang. 400 T perputarannya 400 T. Jadi memang berapa persen IHS gitu? Berarti 6.000 mungkin sekitar 7% ya. Kurang lebihnya Mas ya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya 400 T itu diputarin di sektor real atau di IHSG, wah lumayan tuh ya. Rekan-rekan ya, 400 T perputaran ekonomi buat belanja gitu ya, UMKM tuh pasti pertumbuhan ekonomi kita bisa di 7%, bahkan bisa di 8% nih, seperti mimpinya Pak Prabowo ya. Semoga aja segera bisa nih Pak Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah Mas, tadi ya, memang judi online ini apalagi di tahun 2024 tuh sangat masif banget ya beritanya Mas ya. Dan ini juga membuat IHSG tertekan nih. Karena ya itu tadi Mas, saya misalnya punya duit 500.000 nih buat beli, buat jalan-jalan lah ke Dufan. Jadinya saya main judi online jadi di rumah aja deh gitu nih. Harusnya si Dufan dapat pendapatan dan bisa ngasih bonus ke karyawan, jadinya berkurang dong itunya, pelanggannya atau pengunjungnya. Seperti itu ya, rekan-rekan kurang lebihnya. Nah, Mas, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau di Nigeria, apakah ada kantor bursa efek Nigeria, Mas? Ada IHSG-nya Nigeria nggak nih, Mas, di sana? Begini ya, inflasi di Nigeria itu adalah salah satu hal yang tidak pernah saya lihat. Kenapa? Karena investasi Nigeria itu, saya datang itu kurang lebih 2022 akhir. Sampai terakhir 2025, itu dolarnya itu dari 500 sudah mencapai 1.700. Jadi sudah 3 kali lipat. 3 kali lipat dalam 2 bulan. Contohnya berarti, kalau di Indonesia itu sekarang kan 16.000. Jadi 3 tahun lagi 48.000. Kalau di Indonesia pasti sudah demo. Iya kan? Pasti naik ke, mungkin sekarang ini naik ke, misalnya besok kita jadi 17.000, pasti udah pada demo, saya yakin. Dan pasti pemerintahnya gercep juga untuk menanggulangi hal tersebut. Tetapi di Nigeria ini, dia itu inflasi bisa sampai 3 kali lipat. Saya bisa beli beras sebelumnya mungkin 3.000 naira, kan mata uang naira. 3.000 naira besok bisa sampai 9.000 naira. Nah, jadi percuma untuk investasi di bursa saham Nigeria. Saya mendingan saya buka di bursa saham Indonesia gitu. Contoh saya
di sini kan bursa saham itu jam 9 pagi ya, buka ya. Betul. Kan kita selisihnya itu 6 jam dengan Nigeria. Jadi itu jam 3 pagi saya udah bangun gitu. Jam 3 pagi saya udah bangun untuk mantau market. Tapi mungkin sejam bisa tidur lagi gitu. Untuk mantau market. Jadi ya saya tetap investnya di bursa Indonesia, bukan di bursa Nigeria gitu. Nah, nih Mas saya nih cinta nih sama IHSG nih, sama bursa saham Indonesia nih. Makanya sampai bangun ya, bela-belain bangun jam 4 pagi waktu Nigeria nih. Demi cuan. Untuk Demi cuan. Demi cuan ya, rekan-rekan semua. Nah, Mas, kan saya juga belum ngerasain nih sebagai full time trader atau sebagai full time investor. Gimana sih Mas rasanya itu jadi full time investor, dan seluk-beluknya gimana nih Mas? Kalau misalnya jadi pasti pernah merasakan ini ya Mas. Aduh, merah nih, aduh loss nih. Gimana tuh Mas? Seluk-beluknya sebagai full time investor. Nah, ini juga mungkin salah satu materi yang ada di kelas juga ya. Jadi kalau kita itu fokus, atau saya itu fokusnya itu di mikro over makro. Jadi kita benar-benar liatin nih perusahaannya bagaimana. Contoh, kita cari tahu seluk-beluknya, kita googling juga ownernya siapa. Semuanya kita cari tahu gitu. Jadi kalau kita udah tahu dengan mikronya, walaupun makronya nih kayak tadi misalnya BI Federal Rate gitu, misalnya contoh nggak pangkas suku bunga gitu ya, itu kan makro ya. Nah tapi kalau mikronya fundamentalnya masih ada nih, masih ada corporate action, masih ada pembangunan ini, pembangunan itu, nah kita jadi fokus ke mikronya. Jadi kalau melihat harga sahamnya turun, menurut saya itu hal yang bagus untuk dibeli lagi gitu. Contoh doang, disclaimer on, yaitu BRI gitu ya. Fundamentalnya nggak berubah kok gitu. Yang kemarin itu kan masalah di yang loannya itu ya, pinjamannya ya. Pinjamannya ada yang kredit macet gitu ya. Tapi fundamentalnya nggak berubah. Kayak contoh BRI, ada owner itu buyback ya, komisaris kalau salah buyback. Jadi sebenarnya fundamental itu nggak berubah, cuma makronya aja. Jadi sebenarnya dengan money management, dollar cost averaging, itu pasti win menurut saya. Turun 10% kita bisa beli lagi di bawah, 10% bisa beli di bawah gitu. Oke, rekan-rekan. Nah, ini pentingnya itu ya, Mas. Money management ya. Ketika memang ada penurunan harga, kita bisa average down nih, rekan-rekan. Dan memang jadinya average kita jadi bagus nih, rekan-rekan ya. Walaupun memang kita ada barang di atas nih, rekan-rekan. Nah, Mas, ada nih yang nanya, Pak Penny Pen ya, cerita CBDK dong ke saya gitu. Wah, mungkin tahu nggak nih, Mas? Fundamental CBDK nih. Gimana nih Mas kondisinya? CBDK itu kan sebenarnya kan dia lebih, kalau PANI itu kan lebih ke arah perumahannya ya. Nah CBDK ini bakal bangun MICE ya. MICE itu konvensi mungkin terbesar di Indonesia gitu ya. Nah jadi menurut saya fundamentalnya bagus ya, dan lebih generating profit. Karena kan kalau PANI itu kan harus serah terima kunci dulu nih, baru dia masuk ke keuangan. Kalau di MICE, bayangin, kita dekat dari airport, ada langsung tol ke PIK 2 di CBD. Jadi saya yakin kalau konser-konser yang besar ke depannya sudah di MICE tersebut. Jadi pandangan saya terhadap CBDK itu tetap, kalau kita ngomongin fundamental ya, fundamental menurut saya CBDK masih bisa naik gitu. Nah yang penting itu sekarang adalah MICE ini kapan jadi, dan bisa generatif profit gitu ya. Sekarang kan masih cost nih, lagi bangun lagi cost. Nah, ketika udah jadi kan udah generating profit. Nah, ini kapan jadinya gitu. Oke, rekan-rekan. Tadi ya udah dijelaskan sama Mas saya terkait CBDK nih. Dan memang prospeknya masih bagus rekan-rekan semuanya. Oke, Mas. Kita juga lanjut. Seperti ini, kan market sekarang lagi kurang bagus nih, Mas. Kayaknya aku ngerasa dari November ya, kurang bagus nih Mas. Gimana nih Mas untuk menghadapi market seperti ini dari kacamatanya Mas saya nih? Apakah kita baiknya pendek-pendek dulu trading, atau memang inilah kesempatan kita untuk beli saham lalu hold karena kesempatan ini bisa datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, seperti itu Mas? Iya, saya tetap berubah ya jawaban saya. Menurut saya tetap
ini adalah kesempatan yang tepat ya. Asalkan kita lihat juga gini. Jadi memang ada kebijakan pemerintah yang kita nggak boleh lawan. Maksudnya gini contohnya. Contohnya adalah misalnya nih ya. Misalnya itu adalah pemerintah mewajibkan asuransi gitu, tahun ini. Ya berarti kan perusahaan asuransi ini yang bakal booming. Nah kita juga harus bisa ambil momen tersebut gitu loh. Jadi walaupun IHSG-nya merah nih, tapi ketika ada peraturan pemerintah yang sesuai dengan sahamnya, misalnya contoh doang, tambang batu bara diperbesar gitu contohnya, ya kita bisa masuk ke sektor batu bara gitu. Jadi sekarang ini memang marketnya lesu ya, tapi menurut saya apakah ada potensi untuk naik dan berkembang? Menurut saya ada. Jadi apa yang dilakukan kayak tadi sama money management, dollar cost averaging, waktunya beli gitu menurut saya. Nah tapi belinya apa kan memang harus difilter sendiri ya, difilter sendiri gitu, apa yang bagus. Oke, rekan-rekan. Memang tetap ya, mas, saya seorang investor justru ketika orang pada frustasi, pada takut ya, ini nih kesempatan nih untuk investor nih, untuk beli dan nabung saham nih sebanyak-banyaknya untuk di masa depan nih. Pastinya kalau mas saya sendiri terbentuk sekarang sebelum jadi seorang miliarder, tadi udah pernah ngerasain loss di usaha, pasti juga udah pernah ngerasain juga nih loss di saham. Makanya sekarang mentalnya udah kuat lah seperti itu ibaratnya ya. Kalau market turun kayak gini tadi 1% lebih, ya ini mah kecil doang gitu ya. Besok juga kalau saya kan investor gitu, nambah lagi gitu kan ibaratnya seperti itu. Nah, Mas ada pertanyaan juga nih dari Pak Penny lagi ya. Mas saya mungkin memperhatikan saham WiFi nggak ya Mas? Enggak, karena saya nggak masuk radar saya ya, karena itu menurut saya ngeri gitu invest di saham tersebut gitu ya, rada-rada gorengan ya. Jadi saya nggak masuk radar saya gitu kalau WiFi. Maaf ya nih Pak Penny ya. Iya Pak Penny, maaf ya, Pak Mas saya nggak masuk coverannya nih saham WiFi. Nah Mas, kan memang sekarang ini market lagi jelek lah gitu ibaratnya. Tapi tentu di saat market jelek ada aja nih saham yang memang memberikan return yang positif nih. Kalau Mas saya sendiri view-nya gimana nih Mas? Ada nggak sih sektor yang memang bisa bertumbuh di saat market kita lagi jelek? Kita sektor aja lah Mas ya, jangan saham gitu ya. Nah, justru saya mungkin kurang lebih seminggu lalu lah ya, baru seminggu lalu saya masuk ke salah satu saham Konglo lah gitu ya, salah satu saham Konglo yang turunnya sudah cukup jauh gitu. Justru waktu itu sempat turunnya sudah cukup jauh, hampir ARB saya makan, dan justru saya untung dari sana gitu loh. Jadi makanya saya bilang bahwa kalau turun itu sebenarnya waktunya masuk gitu ya. Jangan masuk biasa tuh retail itu masuknya ketika sudah hijau pekat, baru mereka masuk gitu loh. Sedangkan yang benar itu masuknya ketika dia sudah turun gitu ya. Nah kalau ngomong sektor ini mungkin saya susah bilangnya juga ya. Karena tergantung peraturan pemerintah sih. Contoh itu adalah DHE kan, devisa hasil ekspor itu yang bakal ditahan nih 1 tahun. sama 1 tahun ya kan. Nah itu kan berarti cadangan devisa negara kita tinggi nih di dolarnya gitu ya. Nah itu akan efek ke banking juga ya kan. Terus saya juga baca kalau nggak salah Januari ini kita masih surplus ekonomi. Jadi sebenarnya kita tuh masih banyak berita bagus, tapi harus diatur dengan benar, jangan korupsi. Sebenarnya Pak Prabowo ini saya lihat emang bagus-bagus gitu. Sebenarnya sektor-sektor banyak yang bisa berkembang, kayak contoh aja perumahan juga kan. 3 juta rumah gitu ya. Saya lihat banyak sektor yang menarik gitu loh. Tinggal kita cari opportunity-nya yang pas. Kayak saya bilang kan kesempatan nggak datang 2 kali gitu ya. Kayak kemarin salah satu saham Konglo itu kan minus-minus terus. Saya serok. Kan nggak datang 2 kali gitu loh. Nah jadi itu saat momen yang pas. Kita lihat ada berita yang pas juga. Misalnya ada pengumuman dari pemerintah seperti ini, seperti itu. Nah itu yang kita cari momentumnya gitu. Oke rekan-rekan. Nah betul ya, seperti itu rekan-rekan, kita harus tahu juga nih momentumnya nih, dan juga kita harus tahu nih kebijakan pemerintah terhadap sektor mana nih. Seperti tadi ya,
Mas saya bilang yang kebijakan DHE itu menguntungkan sektor perbankan. Nah, rekan-rekan bisa nih pantau sektor perbankan lagi nih, tentunya yang big caps rekan-rekan, kalau menurut saya. Oke Mas, kalau kita nih kurang lebih udah mau 1 jam nih Mas. Kalau Mas saya sendiri gimana nih Mas? Adakah closing statement yang ingin disampaikan? Mungkin apa ya, lebih ke arah prinsip hidup saya lah, saya pegang lah ya. Nomor satu itu saya prinsip yang saya pegang itu jujur ya, Mas. Jujur ini dalam artian dalam semua hal gitu, nggak cuman bekerja gitu ya, apapun itu. Jadi bekerja, kehidupan asli, apapun itu harus jujur gitu. Nah, karena menurut saya itu banyak sekali orang-orang pintar gitu ya, orang-orang pintar itu banyak, tapi orang jujur ini yang sedikit gitu loh. Dan bahkan setelah saya jadi full time investor tuh ternyata juga ada beberapa yang kelihatannya doang gitu, oh iya duitnya itu banyak gitu loh, padahal aslinya nggak juga gitu sebenarnya. Nah, jadi saya pegang prinsip itu, nomor satu itu jujur dari dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, makanya kenapa saya kerjasama juga kemarin sama Ko Adri Hakim, ya memang dia portofolio itu jujur gitu loh. Nah, terus yang kedua, anak muda ini yang saya bilang maunya instan gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang instan bos, kecuali mie sedang. Mie juga dimasak dulu Mas? Iya, saya dimasak dulu ya. Butuh 5 menit. 5 menit, 10 menit. Jadi jangan punya mau hal yang instan gitu, karena saya pun aja juga berjuang kok dari saya lulus kuliah gitu, dari umur lulus kuliah itu 22 ya, 22 ya. 23 lah Mas ya. 23 sampai 30 gitu. Itu 8 tahun gitu, juga bukan hal yang cepat ya. Jadi jangan mau apa-apa instan gitu ya. Jadi terus yang ketiga itu mungkin fokus ya. Saya juga kenapa saya berhenti dari resign dari kerjaan itu karena saya pengen fokus juga gitu di saham. Jadi kan bisa lebih banyak baca berita, bisa ikut seminar edukasi seperti ini atau live gitu ya. Jadi kalau saya fokus itu, menurut saya bisa belajar lebih banyak. Kayak contoh kan kemarin itu saya buka usaha-usaha seperti restoran atau cuci sepatu, itu kan karena sambilan gitu ya, sambil kerja, sambil menjalankan usaha. Apakah itu salah? Itu enggak. Menurut saya itu nggak salah. Tapi apakah bisa berkembang besar? Itu hal yang akan diragukan sebenarnya. Karena menurut saya bekerja sambil buka bisnis itu tak apa-apa juga. Itu namanya cari pengalaman dulu. Nah, setelah itu buka usaha, bisa buka usaha sendiri, fokusin, pasti bisa berkembang lebih besar dan lebih cepat. Oke, Mas saya tadi itu ya, rekan-rekan semua closing statement dari Mas saya bahwa balik lagi nih, semua itu tidak ada yang instan rekan-rekan. Jadi jangan pernah capek belajar, nyari mentor. Nih nanti rekan-rekan kalau mau ngerasain jadi miliarder ya, bisa nih bergabung sama Mas saya nih, dan juga komunitasnya rekan-rekan ya, komunitas kampus saham. Dan tentunya rekan-rekan bisa nih langsung follow Instagramnya. Kalau kampus saham sendiri, Mas, apakah ada Instagram apa ada Telegram seperti itu Mas? Nggak, kita full pakai Discord ya, aplikasi Discord. Oke rekan-rekan, jadi kalau misalnya mau bergabung langsung saja ya Mas. Bisa di chat di DM di Instagram nih rekan-rekan. Nih aku juga banyak belajar nih hari ini dari Mas saya nih rekan-rekan, karena memang Mas saya nih perjuangannya oke nih, dari kuliah di itu ya masih naik angkot gitu ya, sampai sekarang udah bisa punya aset miliaran nih di pasar saham. Bahkan tadi ya di spill dikit ya, tabungannya sendiri ya buat kehidupan sehari-hari cuman di bawah 10 juta nih rekan-rekan ya. Berarti ibaratnya 98%, 99% di saham, 1%-nya buat nyambung hidup nih rekan-rekan ya. Misalnya buat isi bensin, buat beli bakso gitu nih rekan-rekan semua. Kalau butuh dikit, tarik dikit. Kalau butuh tarik dikit, tapi memang nggak banyak. Saya di rekening saham, rekening itu nggak banyak. Berarti Mas saya betul-betul nih ya Mas ya, asetnya seluruhnya percaya di pasar modal nih rekan-rekan. Nah, kalau mau gimana cara pilih saham yang bagus dan gimana kita yakin untuk menginvestasikan dana kita 98% gitu ya, seperti Mas saya,
langsung aja nih rekan-rekan bergabung bersama Kampus Saham. Oke, Mas saya semua dan rekan-rekan semuanya, terima kasih ya atas ketersediaan waktunya. Mas saya juga terima kasih atas ketersediaan waktunya. Terima kasih Mas atas ilmunya. Semoga ilmunya ini bisa sangat berguna buat rekan-rekan kita yang nonton pada malam hari ini Mas. Dan tentunya untuk kedepannya Mas, kalau misalnya kita live lagi, mau ya Mas ya, jangan bosan seperti itu. Dan semoga Mas saya semakin sukses dan juga Kampus Saham semakin sukses. Oke Mas saya izin pamit. Saya Sehat. terima kasih nih Sabitret. Saya terima kasih juga Sabitret nih. Dulu saya sempat ada acara di Maybank, tapi itu berdua bareng Ko Andri. Ini yang pertama kali eksklusif one on one ini dengan Bitret. Nah makanya saya juga makasih buat Bitret. Sukses juga buat Bitret ya. Mantap. Berarti saya Bitret jadi yang pertama nih Mas ya, yang dapat ilmunya Mas saya nih, rekan-rekan semuanya. Oke Mas saya, terima kasih ya. Salam sehat. Salam semua. juga buat Ko Andri dan rekan-rekan semua di Kampus Saham ya, Mas. Sampai jumpa. Selamat malam. Thank you.